Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama ya, seperti yang kalian lihat, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana cara mudah memahami konsep dalam membuat jurnal umum ya. Nah, sebelum kalian kepoin channel saya ini, kalian subscribe dulu ya geng ya. Subscribe, dukung terus konten ini dan channel ini agar menjadi channel terbaik, terhot, terhits ya kan, mengenai pembelajaran ilmu ekonomi. Oke. Nah, terima kasih semuanya dan selamat menonton. Halo gengs, nah bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok ya. Nah, dalam video ini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana cara membuat transaksi ke dalam jurnal umum ya. Ini sudah merupakan bagian dari siklus akuntansi ya, terkhusus untuk perusahaan jasa yang kita bahas di sini ya. Nah, oke. Jadi siklus akuntansi perusahaan jasa itu dimulai dari namanya transaksi, lalu kita buat ke dalam jurnal umum. Nah, oke. Sebelum kita membuat namanya jurnal umum ya, teman-teman harus memahami yang namanya mekanisme debit kredit. Karena di dalam jurnal selalu ada yang namanya debit dan kredit dan jumlahnya harus selalu sama. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana penggunaan debit kredit ini terhadap akun-akun? Nah, jadi di dalam akuntansi ada 5 pengelompokan akun ya. Yang pertama adalah harta. Oke, yang kedua adalah utang, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Nah, kelima akun ini sudah diurutkan ya geng ya, dimana nomor 1 harta, nomor 2 utang, nomor 3 modal, nomor 4 pendapatan, nomor 5 beban. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pengkodean akun ya. Nah, itu dia. Di video saya mengenai karakteristik perusahaan jasa ya, itu sudah ada bagaimana cara pengkodean akun. Oke? Nah, itu dia geng, makanya ini pakai angka 1, 2, 3, 4, 5. Sudah berurut ini, nggak boleh kita acak-acak lagi ya geng ya. Nah, itu dia. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita membuat jurnal pasti ada debit kredit, baik jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal pembalik, jurnal penutup. Nah, itu semua pasti ada debit kreditnya, ya kan? Debit kredit, ya kan? Debit kredit, debit kredit, debit kredit, debit kredit kan gitu. Di dalam jurnalnya nanti kan dalam tabelnya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan akun-akun ini terhadap debit kredit ini? Nah, berarti kalian memang harus benar-benar paham harta itu digolongkan atas apa saja. Begitu juga dengan utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya kan, geng kan? Nah, kalau harta kan ada harta lancar, ada harta tetap. Kalau utang ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Ya kan? Kemudian modal, kemudian pendapatan, ada pendapatan operasional maupun pendapatan non operasional. Kemudian beban juga ada beban operasional dan beban non operasional, kan gitu dia. Oke, makanya dikelompokkan dia jadi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Artinya seluruh harta ya, seluruh harta akan bertambah itu di posisi debit. Nah, akan berkurang di posisi kredit. Ya kan? Artinya kalau ada penambahan harta dalam perusahaan itu, maka kita akan tuliskan akunnya yaitu di debit. Nah, begitu maksudnya. Nah, akun-akun harta ini kan kamu udah paham ya. Nah, dari mana kita pahamnya? Dari definisinya. Harta lancar apa, harta tetap apa. Oke, semakin lancar dia, semakin cepat habis, maka dia harta lancar kan gitu dia. Itu dia ya. Kemudian utang juga demikian. Utang ini akan bertambah itu di posisi kredit. Nah, akan berkurang di posisi debit. Nah, ya kan? Kemudian, oh maaf ya geng, telepon nih geng. Aduh, dari pacar saya ini geng. Oke geng, oke kita apa aja, kita tutup aja karena itu nggak penting kali ya kan. Yang penting ini masa depan kalian ya kan. Kalau itu nanti bisa ketemu di rumah ya kan geng. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan cek. Nah, begitu juga untuk modal. Modal ini akan bertambah dia di kredit geng. Nah, ya kan, akan berkurang dia di debit. Nah, kemudian pendapatan ini akan bertambah di kredit, akan berkurang di debit. Nah, beban itu akan bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, untuk harta dan beban, dia memiliki mekanisme debit kredit yang sama. Untuk utang, modal pendapatan, itu mereka memiliki mekanisme debit kredit juga yang sama.
Nah, gitu dia geng ya. Jadi kita harus paham dulu karena ini formula utamanya untuk kita membuat yang namanya jurnal umum. Nah, kalau kalian tidak bisa memahami ini, maka akan sangat susah sekali. Oke. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah pengelompokan akun yang 5 ini. Nah, kemudian jenis-jenis akunnya apa saja dari yang 5 ini. Misalkan harta itu apa saja jenisnya. Nah, itu kalian harus paham ya geng ya. Jangan dihafal geng. Ya, pahami definisinya apa. Nah, oke. Kemudian latihan soal biar lebih gampang. Nah, yang ketiga yang perlu kalian pahami itu adalah bagaimana pengelompokan debit kreditnya. Nah, biar nggak mumet ya kan, biar otak kita nggak mumet, langsung kita masuk ke contoh soal geng. Nah, berikut transaksi motor Rian Boltok selama Agustus 2020 ya. Berarti ini nama perusahaannya motor Rian Boltok ya. Nah, ini bergerak di bidang servis kendaraan yaitu motor. Nah, ini dia transaksinya. Yang pertama 1 Agustus 20 maksudnya 2020 ya geng ya. Nah, kebetulan saya lahir tanggal 20 tapi bulan Oktober ya. Nanti kalau saya ulang tahun kalian kasih kado ya geng. Oke. Nah, Rian Boltok menyerahkan uang pribadinya 500 juta ke kas perusahaan sebagai modal awal. Tanggal 1 Agustus kan gitu. Artinya dia mulainya di tanggal 1 Agustus. Kemudian tanggal 2 Agustus 2020 nah, dibeli secara tunai peralatan bengkel seharga 5 juta dan baru dibayar tunai 3 juta. Ya kan? Transaksi yang ketiga 4 Agustus 2020 diterima pendapatan jasa servis motor pelanggan sebesar 1.500.000. Ya kan? Tanggal 6 Agustus 2020 dibeli perlengkapan bengkel 2.500.000 secara tunai. Ya kan? Kita lanjutkan. Tanggal 8 Agustus difakturkan untuk ditagih pendapatan atas servis motor milik CV Maju sebesar 5 juta. Ya kan? Kemudian 10 Agustus 2020 diselesaikan pekerjaan jasa servis motor pelanggan sebesar 1.500.000 dan baru diterima tunai 1 juta. Ya kan? Kemudian tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan pinjaman dari Bank BRI sebesar 100 juta ini ya geng ya, bukan 100.000 nih. Aduh, masa 100.000 minjam ke Bank BRI? Malu-maluin aja. Nah, tanggal 12 Agustus 2020 ya kan, dilakukan pinjaman dari Bank BRI sebesar 100 juta untuk membuka cabang usaha Rian Boltok Motor. Wow, keren kali ya geng, hanya hitungan hari geng langsung bisa buka cabang, emang luar biasa dia nih ya kan. Oke. Nah, yang terakhir 14 Agustus 2020 dilakukan pembayaran gaji 5 orang karyawan untuk 2 minggu, artinya gaji per 2 minggu ya, masing-masing sebesar Rp1.500.000. Nah, ini adalah contoh 8 transaksi ya untuk perusahaan atau perusahaan jasa motor Rian Boltok. Nah, bagaimana cara membuatnya dalam jurnal umum ya kan? Nah, mari kita lihat cek. Oke. Nah, kita langsung lanjut saja. Nah, langkah yang pertama geng ya kan, kita harus sediakan yang namanya judul ya. Kamu harus buat terlebih dahulu judulnya apa ya kan, nama perusahaan motor Rian Boltok, kemudian apa yang mau kita buat, jurnal umum, kemudian periode kapan, Agustus 2020 ya kan. Nah, lalu kita buat tabelnya. Nah, ini kita masih manual ya. Oke, kita buat tabelnya karena kita masih belajar. Nah, ini tabel jurnal umumnya. Oke. Dimana isinya itu adalah yang pertama di sini kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan atau nama akun, kemudian ada kolom ref. Nah, ref ini adalah kode akun. Nah, ya kan? Kemudian ada debit dan ada kredit. Nah, ingat ya geng, seluruh jurnal dalam kegiatan akuntansi pasti ada debit kredit. Saya ulangi lagi, mau jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, itu pasti ada debit kredit. Dan nilainya harus sama, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Kalau nggak sama kayak mana? Samakan aja ya kan? Oh, jangan geng, harus dicek mana kesalahannya. Oke? Nah, ini transaksi yang tadi, tanggal 1 bulan 8 tahun 2020 ya. Rian Boltok menyerahkan uang pribadinya sebesar 500 juta ke kas perusahaan sebagai modal awal. 500 juta ya geng, hanya untuk buka bengkel aja, ngeri sekali. Karena yang diservisnya adalah Moge ya kan geng, Moge yang diservis, Moge, Harley Davidson yang gitu-gitu geng. Nah, oke. Nah, kita akan analisis ya. Nah, ini mekanisme debit kreditnya. Kita akan analisis ya geng ya. Nah, Rian Boltok menyerahkan uang pribadinya 500 juta. Berarti uang pribadi diserahkan ke kas perusahaan. Ingat geng, kalau kita membuat jurnal atau membuat kegiatan sius akuntansi, kamu harus anggap kamu pemilik perusahaan, kamu adalah akuntan di perusahaan tersebut geng. Ya, kamu adalah akuntan perusahaan tersebut, berarti kamu akan menuliskan untuk perusahaan tersebut geng. Ya kan? Nah, itu dia. Oke, aman-aman, Le.
Oke, nah kita akan analisis ya. Kita akan analisis, berarti diserahkan uang pribadi untuk kas perusahaan. Kas itu adalah harta, berarti kan harta perusahaannya bertambah, ya kan? Maka di sini harta perusahaan bertambah di mana, geng? Di debit, ya kan? Nah, sebagai modal awal, berarti modal perusahaannya juga bertambah, geng. Yaitu modal perusahaan Sirian Boltok bertambah, berarti modal bertambah di mana, geng? Di kredit. Nah, berarti harta berupa kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Maka mari kita tuliskan, ya kan? Agustus 2021 tanggal 1, ya kan? Berarti kas kita bertambah di debit, kan gitu kan? Nah, kode akun kas 111, ya kan? Di debit bertambah 500 juta, geng. Ya kan? Kemudian modal kita bertambah, geng, di kredit, ya kan? Kode akunnya 311 karena ini 3, geng. Jadi 311. Nah, 500 juta. Kan gampang. Kita lanjut transaksi yang berikutnya. Nah, oke. Yang kedua, dibeli secara tunai peralatan bengkel seharga 5 juta dan baru dibayar tunai 3 juta. Kita beli peralatan bengkel untuk perusahaan kita, berarti bertambah peralatan bengkel kita, geng. Kalau kita analisis ya, berarti peralatan bengkel kita bertambah, yaitu harta, ya kan? Nah, harta bertambah di debit, ya kan? Nah, itu yang pertama. Kemudian kita baru bayar 3 juta, berarti kas kita berkurang, geng. Kas itu juga harta, berkurang di kredit, ya kan? Nah, kemudian sisanya kan 2 juta lagi belum kita bayar, geng. Sisanya apa, geng? Namanya utang. Berarti utang kita bertambah. Di mana utang bertambah? Di kredit. Nah, ya sudah, mari kita tuliskan tanggal 2. Nah, berarti peralatan bengkel, ya kan? Kode akunnya 121 ya, 21 harta lancar, 1 harta, 2 ini harta tetap, ya kan? Peralatan bengkel harta tetap 1. Oke, 121 kode akunnya sebesar 5 juta, geng. Kita baru bayar, nanti kas kita berkurang katanya kan. Nah, kas berkurang di kredit. Nah, maka tuliskan kas berkurang di kredit, ya kan? Nah, kemudian sisanya utang. Utang kita bertambah di kredit. Maka tuliskan utang usaha bertambah di kredit. Berapa? 2 juta lagi. Nah, balance kan, geng, kan? Harus balance. Kalau nggak balance, salah. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu tanggal 4 bulan 8 tahun 2020 ya, 4 Agustus, diterima pendapatan jasa servis motor pelanggan sebesar 1.500.000, ya kan? Maka kalau kita analisis, kalau kita terima pendapatan, berarti kita terima duit, geng, ya kan? Nah, berarti kas kita bertambah. Nah, kas itu harta, bertambah di debit, ya kan? Kemudian kas ini kita terima atas adanya pendapatan, berarti pendapatan kita bertambah, geng. Nah, pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Ya sudah, mari kita masukkan ke jurnalnya. Nah, tanggal 4 berarti kas kita bertambah di debit sebesar 1.500.000. Pendapatan kita kode akunnya 411 bertambah di kredit 1.500.000. Nah, gampang. Kita lanjutkan. Oke, yang berikutnya adalah untuk transaksi tanggal 6 Agustus tahun 2020. Dibeli perlengkapan bengkel 2.500.000 tunai. Berarti kalau kita beli perlengkapan bengkel secara tunai, maka perlengkapan bengkel kita pasti bertambah karena sudah kita beli, kita tambah jadinya, kan gitu. Berarti perlengkapan bengkel kita bertambah, ya kan? Nah, harta itu kan bertambah. Nah, kita bayar tunai, berarti kas kita berkurang, geng. Nah, kas kita berupa harta berkurang. Nah, kas berupa harta juga berkurang, geng, di kredit. Nah, ya kan? Berarti tanggal 6, perlengkapan bengkel 113 bertambah di debit 2.500.000, ya kan? Kemudian kas kita berkurang karena kita beli tunai, ya, di kredit 2.500.000. Nah, balance, ya kan? Nah, kita lanjutkan, geng. Oke. Nah, yang berikutnya adalah untuk transaksi tanggal 8 Agustus tahun 2020 difakturkan untuk ditagih pendapatan atas servis motor milik CV Maju. Artinya kita sudah servis motor milik perusahaan CV Maju ya, tapi kita hanya melakukan faktur. Artinya di sini, geng, kita belum terima duit. Nah, jadi namanya apa? Piutang. Nah, pendapatan yang masih harus diterima namanya piutang. Nah, karena difakturkan, faktur ini untuk transaksi yang bersifat kredit. Nah, berarti kita belum terima duitnya, geng, itu maksudnya. Berarti kalau kita analisis, ya kan? Nah, berarti piutang kita bertambah. Piutang itu harta, bertambah di debit, geng. Nah, piutang ini muncul karena adanya pendapatan. Berarti pendapatan jasa kita bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Nah, maka tanggal 8, ya kan?
Berarti piutang usaha 112 bertambah di debit sebesar 5 juta, kemudian pendapatan jasa 411 bertambah di kredit 5 juta. Nah, gampang kan? Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu untuk tanggal 10 Agustus tahun 2020. Diselesaikan pekerjaan jasa servis motor pelanggan seharga 1.500.000 dan baru diterima tunai 1 juta. Nah, kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita sebagai kita pemilik usaha motor servis. Nah, sudah kita servis, harganya 1,5 juta, tapi pelanggan kita baru bayar 1 juta. Berarti kita analisis, berarti kan kas yang kita terima, berarti kas kita itu harta bertambah, ya kan? Nah, bertambah di debit, ya kan gitu. Nah, kemudian berarti ada sebesar 500.000 lagi belum kita terima, namanya apa? Piutang. Nah, piutang usaha kita bertambah, itu harta, sama, bertambah di mana? Di debit juga, ya kan? Nah, kemudian pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Nah, berarti di tanggal 10 Agustus ya geng ya, berarti kas kita itu bertambah di debit sebesar 1 juta karena kita baru terima 1 juta. Kemudian yang belum kita terima namanya piutang. Piutang itu harta, bertambahnya di debit juga. Nah, yaitu berapa lagi yang belum kita terima? 1.500.000 dikurang 1 juta, yaitu 500.000 lagi. Nah, dan pendapatan usaha kita atau pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Nah, gampang geng, gampang kalau gampang subscribe. Oke, nah kita lanjutkan. Yang selanjutnya transaksi tanggal 12 Agustus tahun 2020 ya kan, dilakukan pinjaman dari Bank BRI sebesar 100 juta untuk membuka cabang usaha Rian Boltok Motor. Wow, dia langsung buka cabang usaha, geng. Ya kan? Luar biasa. Nah, kalau kita analisis di sini, kalau kita meminjam uang dari bank, secara otomatis uang yang kita pinjam itu akan kita masukkan ke perusahaan kita kan gitu. Karena kita meminjam atas nama perusahaan. Ya kan? Berarti kas kita berupa harta bertambah, geng. Di debit bertambah. Ya kan? Tetapi pinjaman itu adalah namanya utang. Utang kita pun bertambah, geng, di Bank BRI kan gitu. Nah, berarti utang kita terhadap Bank BRI bertambah. Utang bertambah di mana? Di kredit, ya kan? Nah, kita masukkan saja ke jurnalnya kalau gitu. Berarti kas bertambah di debit sebesar 100 juta, ya kan? Kemudian utang bank kita bertambah di kredit sebesar 100 juta. Kode akunnya 221, geng, karena dia utang jangka panjang. Nah, begitu dia. Ya kan? Oke. Nah, ini untuk transaksi yang terakhir ya, geng ya. Tanggal 14 Agustus tahun 2020 dilakukan pembayaran gaji 5 orang karyawan untuk 2 minggu masing-masing sebesar 1.500.000. Ingat, masing-masing katanya 1,5 juta, karyawannya 5 orang. Berarti kita kalikan nanti ya geng ya, 1,5 kali 5 juta kan 7,5 juta jadinya semua totalnya. Oke? Untuk gaji per 2 minggu ya. Wow, lumayan juga ya geng. Berarti sebulannya 3 juta kan gitu. Nah, mari kita analisis, oke? Kalau kita bayar gaji, ya kan, berarti kas kita berkurang, geng. Nah, kas itu harta, berkurangnya di kredit, ya kan. Nah, kita bayar gaji karena munculnya beban gaji kan gitu. Berarti kan beban gaji kita bertambah kan, dari yang tidak ada beban jadi ada kan gitu. Nah, karena kas kita berkurang untuk bayar beban, yaitu beban gaji, maka beban gaji kita bertambah. Beban bertambah di mana? Di debit, geng. Nah, jadi kita harus tuliskan terlebih dahulu yang ada di kolom debit. Berarti yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah beban gajinya, geng. Maka tanggal 14 beban gaji di debit, ya kan? 511 kode akunnya, beban itu 5. Nah, yaitu berapa? 1.500.000 kali 5 yaitu 7,5 juta. Nah, kemudian kas kita berkurang, geng, di kredit 7,5 juta. Nah, udah selesai, geng. Ya, karena untuk contoh saja ya, hanya untuk proses pembelajaran kita, saya hanya buat untuk 8 transaksi. Nah, kemudian, geng, supaya ini lebih sempurna, kita harus jumlahkan. Kalau jumlah debit dan jumlah kredit sama, maka jurnal umumnya pasti benar. Nah, sama, geng, 623 juta, ini juga 623 juta. Kamu boleh hitung nanti di rumah, oke? Nah, begitu dia. Ya, yang namanya jurnal itu debit kredit harus sama, jurnal apapun itu. Oke, geng? Udah selesai, gampang kan jurnal umum kan? Gampang kali ini sebenarnya. Aduh, receh lah ini. Oke, receh. Nah, oke, kalau gampang di subscribe ya, geng ya, di share ya.
buat konten ini, channel ini menjadi channel terbaik ya. Biar banyak subscribernya. Aduh, susah kali nih subscriber nih, lama kali naiknya. Oke. Nah, terima kasih ya geng ya. Jangan lupa di subscribe, oke? Oke, nah terima kasih semua sudah menonton video saya ini ya. Tetap semangat, tetaplah belajar, tetap kreatif ya teman-teman semua walaupun masa pandemi seperti ini. Oke, thank you semua. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya ya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.